Ini adalah kisah dua orang yang sangat mencintai satu sama lain. Perbedaan di antara mereka ternyata tidak mampu memisahkan hasrat mereka untuk saling mencintai. Jaka dan Annelies adalah nama mereka. Sebagai generasi penjajah Belanda, Annelies tidak boleh menjalin hubungan khusus dengan Jaka yang terlahir sebagai orang Indonesia. Intrik, konflik, dan pengorbanan adalah bagian dari cerita ini yang membuatnya rumit. Akankah kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan? Mari kita lihat nanti. Di mana Jaka sayangku? Dia sedang mengambil kayu di hutan, Ibu. Itu dia, Bu. Ada apa, Kak? Ada seseorang gadis mencarimu di sini. Ayolah, segera cepat semuanya atau tidak terlambat. Baik, Pak. Jangan kamu adikmu Anas. Aku tidak pernah mengganggunya, Bu. Dia hanya malu untuk mengatakannya. Ayolah, Kak, kita tidak punya banyak waktu. Seseorang akan marah sekarang. Anak ibu sudah besar sekarang. Aku tidak punya kekasih, Bu. Ibu tidak mengatakan itu Jaka. Lalu apa? Apakah ada gadis yang menyentuh hatimu? Ibu, ayolah. Kamu sama seperti ayahmu Jaka. Jaka dan kakaknya Laras jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Saat mereka mencari tempat untuk istirahat, Annelies dan saudara perempuannya berjalan terlalu dekat dengan mereka. Ketika itu, saudara perempuan Annelies hampir terjatuh karena tubuhnya bersentuhan dengan Laras. Dan ketika itu, Laras dan adik Annelies sedang bertengkar. Tapi tetap saja, itulah momen di mana Jaka dan Annelies bertemu. Astaga, apakah tidak melihatku pengemis? Tolong maafkan aku tidak sengaja. Kamu sudah gila. Sudah gila? Apa yang kamu katakan? Hah? Udah gila? Kamu kan orang Indonesia. Tampangmu seperti pengemis dalam berjuang. Kamu di sini pasti mau mencuri. Dasar pengemis. Tolong jangan saja. Kamu pikir aku takut denganmu? Tidak. Lihat pengemis. Aku menunggunya, Rastu. Tolong. Maafkan perilaku adikku tidak dikendali. Turun itu atas nama yang sangat buruk. Ya, tolong maafkan kakakku juga ya. Ya, tidak apa-apa. Setelah kejadian itu, hidup berjalan seperti biasanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jaka dan saudara perempuannya menghabiskan hidup mereka bekerja di ladang. Mereka telah bekerja di sana sejak ayah mereka meninggal. Mereka harus bekerja di sana sampai utangnya lunas. Sebagai pemilik kebun, Tuan Van Zuckerberg hampir tidak menghitung setiap sen yang diperoleh kedua bersaudara itu. Suatu hari, momen tak terduga secara mengejutkan terjadi. Hari ini panas ya. Ya, tapi kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Aku tahu itu, tapi Tuan Van Zuckerberg selalu menghitung setiap keringat yang kita keluarkan. Di tengah kesibukan mereka, Laras melihat Adeline menuju ke arah mereka. Wanita Belanda gila itu lagi. Apa yang diinginkan sebenarnya? Ayolah, Kak, ini bukan waktu yang tepat. Adeline berjalan-jalan di sekitar perkebunan dan melihat para pekerja melakukan pekerjaannya. Wajah yang dikenalnya muncul di hadapannya. Kemudian, dia datang dengan wajah marah. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bekerja di sini. Apa ada yang salah? Tidak. Kamu menyebalkan sekali diri. Kamu akan segera menerima konsekuensinya. Karena ayahku yang terhormat Tuan Van Zuckerberg adalah bos kamu. Kamu akan segera dipecat. Aku rasa itu bukan pilihan yang bagus untuk ayahmu. Di tempat lain, Jaka duduk untuk beristirahat dan menikmati makanannya. Kemudian, seorang gadis datang dengan wajah cantiknya. Dia merasa kaget, lalu berdiri dengan tergesa-gesa. Nona? Aku rasa aku pernah dengar sebelumnya, tetapi aku melupakannya. Iya, Nona. Terjadi kecelakaan antara saudari kita di taman. Oh ya, aku ingat itu. Baiklah, perkenalkan, namaku Annelies. Mohon maaf, Nona. Tanganku kotor. Oh, tolonglah, tidak apa-apa bagiku. Sekali lagi, perkenalkan, namaku Annelies. Dan tolong jangan panggil aku Nona. Ya, Nona. Namaku Jaka. Apa
Apakah kamu bekerja di sini? Iya Nona, aku bekerja di sini bersama saudari perempuanku juga. Oh baiklah, kalau begitu aku harus pergi ke satu tempat. Sampai jumpa. Baiklah Andes, semoga harimu menyenangkan. Di rumah Jaka, Laras sedikit berbincang dengan Jaka dan ibunya. Mereka sedang membicarakan tentang keluarga Tuan Van Zuckerberg dan gadis yang sering mengunjungi Jaka. Aku tidak percaya wanita gila Belanda itu dapat Tuan. Ya, tapi Annelies sudah seperti mereka. Annelies, siapa dia? Wanita yang kecelakaan denganmu. Aku hanya omong kosong. Mereka sama seperti nenek moyangnya, mengambil tanah Indonesia. Apa yang terjadi pada kalian semua, Tidak ada anakku? apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa katamu. Apakah kamu tidak waras? Aku tahu itu, tapi lebih baik kakak. Omong kosong, semuanya sama saja. Laras pergi keluar meninggalkan ibu dan Tolong jangan adiknya. marah pada kakakmu, Jaka. Kamu harus mengenal gadis Belanda itu dengan baik. Tapi Annelies berbeda, Bu. Dia ramah dengan para pekerja. Ibu tahu nak, tapi tetap saja tidak berhubungan dengan wanita Belanda itu lebih baik untukmu. Tapi dia berbeda, Bu. Ibu tahu nak, dia memang cantik. Ini bukan tentang itu, Bu. Ibu mengerti nak. Apakah kamu melihat gadis yang selalu mencarimu? Sukma? Iya nak, ibu pikir dia gadis yang baik. Ya, Bu, aku tahu itu. Tapi aku rasa aku tidak akan bisa mencintainya. Kamu bisa mencobanya nak. Mari kita lihat nanti, Bu. Adeline merasa sangat marah pada Laras. Ia sangat marah karena Laras bukan perempuan biasa seperti buruh lainnya. Dia tidak takut dan berani. Dia tahu betul jika itu adalah hal buruk yang bisa mengancam posisinya yang mulia sebagai penjajah. Dia menceritakannya dengan keluarganya. Bapak mendengar bahwa kamu telah bertemu Laras di taman. Iya papa, aku sangat membencinya. Aku rasa dia akan berbahaya bagi kita. Tapi itu bukan kesalahannya, Adeline. Mengapa kamu peduli dengan dia? Apakah kamu menyukai adiknya? Kemarin aku lihat kamu bicara dengan dia. Aku pikir kamu sangat kasar sama itu. Dan aku berbicara kepadanya. Menurutku, dia orang sopan. Tolong hentikan. Itu tidak perlu dipeributkan. Mereka semua hanyalah budak kita. Orang yang tidak berpendidikan yang bekerja di pertanian kita. Kita bisa saja meminta mereka saat kita tidak membutuhkan mereka lagi. Terutama kamu, Annelies. Jangan berbuat baik kepada mereka. Sekarang kalian semua kembali ke kamar. Kedua putri Tuan Van Zuckerberg kembali ke kamar masing-masing. Bulan menggantikan matahari. Kering akan menjadi hujan. Telur burung menetas dan segera mereka akan belajar terbang. Annelies menunjukkan betapa dalamnya cintanya dan Jaka membalasnya dengan perhatiannya. Tidak ada yang tahu sampai bencana tak terduga datang. Apakah kamu lelah, Jaka? Iya, Nona. Yang saya lakukan hanya. Baiklah, aku membawakan kue. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana kamu tahu ini, Nona? Ini adalah makanan favoritku. Aku pasti tahu apa yang kamu sukai. Terima kasih. Tapi bagaimana jika orang lain mengetahui tentang itu? Memangnya kenapa? Ayahmu, Tuan Zuckerberg, pasti akan sangat marah besar. Ya, aku tahu itu. Tapi semua orang memiliki hak untuk bahagia, meskipun mereka adalah seorang pekerja. Aku tahu itu. Saat pertama kali bertemu denganmu, pasti berbeda. Itu juga yang kurasakan, Jaka. Terima kasih. Ketika mereka tertawa, gadis yang sangat mencintai Jaka datang. Apakah aku mengganggu? Sukma? Aku hanya ingin memberimu beberapa makanan, tetapi kurasa kamu memilikinya. Ini sebentar lagi. Semoga harus dilakukan. Apa yang kamu lakukan di sini, Sukma? Aku hanya ingin memberimu ini, tetapi kurasa kamu tidak memerlukannya. Ya, aku rasa kamu tidak perlu melakukan ini lagi. Kenapa? Karena wanita itu. Apakah itu alasan mengapa kamu tidak mencintaiku? Itu menyakitkan. Sukma, dengarkan aku. Kamu tidak boleh seperti itu. Apakah itu jawabannya? Sukma, Ya. mohon maafkan aku. Aku tidak bisa mencintaimu. Sudah ada orang yang mengisi hatiku. Apakah karena dia? Tidak, Sukma. Aku tresna karo seliramu, Mas. Aku Raiso, Sukma. Sukma meninggalkan mereka dan Jaka kembali menghampiri Annelies. Siapa dia? Sukma, gadis yang kuceritakan padamu sebelumnya. Oh, iya. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Apakah kamu mencintainya? Aku tidak mencintaimu. Hanya kamu yang ada di pikiranku. Maukah kamu berjanji untuk menjaga perasaan ini? Iya,
Tapi maukah kamu berbagi padaku satu hal? Apa itu? Simpanlah gelang ini. Itu adalah harta berharga bagiku. Maukah kamu berjanji untuk membawaku pergi suatu hari nanti? Ya, aku akan. Di rumah itu, Tuan Van Zuckerberg dan istrinya Nyonya Elizabeth terlihat begitu pendiam, namun tidak sama dengan apa yang ada di kepala mereka. Mereka begitu kecewa dengan hubungan spesial Annelies dengan Jaka. Saya, putri kita mencintai budak yang kotor. Betapa memalukannya itu. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya, tapi dia mengabaikannya. Kenapa? Mengapa harus budak itu? Aku bahkan tidak tahu. Aku pikir kamu harus membunuh mereka semua, suamiku. Aku sudah merencanakannya. Annelies, kembalilah sekarang. Ya, Papa. Apakah kamu mempunyai hubungan dengan dia? Tidak, Papa. Aku tidak mengenalnya. Annelies, tolong jangan berbohong dengan kami. Mohon maafkan aku, Ibu. Aku rasa dia adalah orang yang baik. Ya Tuhan, kalau ada siaran itu lagi. Kami tidak menyukainya, Annelies. Tapi dia tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kembalilah ke kamarku sekarang. Di sisi lain, Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya keluarga itu? Aku tahu itu, tapi tidak mudah untuk menghentikannya. Aku mohon nak, tolong jangan lakukan ini. Tidak mudah begitu untuk menghentikan itu, Bu. Apakah kamu tidak tahu betapa kejamnya Tuan Van? Apakah kamu tidak ingat itu? Tolong nak, jauhi gadis itu. Aku tidak bisa, Bu. Sulit bagiku. Tuan Van Zuckerberg memanggil Hans, yang mana akan dijodohkan dengan Annelies. Hans, tolong kemari. Ya Tuan, kamu memiliki tugas untuk dilakukan. Tolong perhatikan Annelies, apa dia masih bertemu dengan budak itu atau tidak. Baik Tuan. Suatu hari, Tuan Van Zuckerberg mengunjungi Jaka untuk menemuinya. Dia ingin memperingatkan Jaka dan meminta hutang mereka. Mereka berbicara di kebun. Jaka. Ya, Tuan. Yang bisa saya bantu? Bantu? Ya, tentu saja. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Iya, apa itu, Tuan? Apakah kamu tahu berapa sisa hutangmu, Jaka? Tidak tahu, Tuan. Tidak bisakah kamu menghitungnya? Tidak bisa, Tuan. Ah, kamu tahu, Annelies putri sulungku bisa menghitung masalah semudah ini. Apakah kamu setara dengannya? Tapi aku bisa mempelajarinya, Tuan. Apa yang kamu mengerti apa yang aku maksud dengan budak kotor? Satu-satunya cara yang harus kamu lakukan adalah menjauh darinya atau hal buruk akan terjadi. Baik, Tuan. Sejak saat itu, Annelies sulit bertemu dengan Jaka. Annelies tidak tahu alasan mengapa Jaka menjadi seperti ini. Ini tidak seperti dulu, di mana mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Dia sangat merindukan Jaka. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sulit untuk menemukannya. Apa, Nona? Tidak ada harus punya pikiranku saja. Apakah kamu masih memikirkan tentang budak itu? Ayolah, Nona, buang pikiranmu tentang budak itu. Kita sekarang telah bertunangan dan sebentar lagi kita akan menikah. Tidak bisakah kau bertemu dengannya lagi? Tidak bisa. Suatu hari, hal buruk terjadi. Tuan Van Zuckerberg menerima kabar burung dari Hans bahwa putrinya masih berhubungan dengan Jaka. Setelah mendengar itu, Tuan Van Zuckerberg memiliki rencana busuk dengan Hans untuk menghabisi semua keluarga Jaka dan menginginkan mereka semua mati. Tuan Van Zuckerberg dan Hans telah mengumpulkan keluarga Jaka di rumahnya. Di sini kita bersama beberapa orang hebat. Jadi dia Jaka, budak kotor yang berani mencintai putriku. Aku sudah memberitahumu, Jaka, tapi kamu tidak mengerti. Inilah konsekuensinya. Kamu dan keluargamu tidak membayar hutang hingga saat ini. Tapi semuanya sudah kami bayar. Dan dengan bunga yang Anda ambil, ini semua tidak adil. Tolong maafkan anak saya, Tuan. Aku mohon dia terlalu mudah untuk mengerti. Dan aku tidak pernah meminta ayahmu berhutang padaku. Kalian bangsa ras putih, Tuhan tidak akan pernah memberkati kalian. Diam! Tidak, anakku. Kurang ajar. Pada awalnya kamu tidak membayar hutang padaku. Dan sekarang kamu ingin mencintai putri sulungku? Bersiaplah, tunggu Jaka. Ini adalah hari terakhir untukmu.
Ini adalah hari terakhir untukmu, Jaka, dan aku senang melihatnya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Tidak, tidak Tuan. Apakah kamu ingin membunuh putraku setelah kamu membunuh putriku? Tembak saja kalau berani. Baiklah, jika itu keinginanmu. Berani sekali, Bang. Dasar tidak ada malu. Cukup! Aneh, apa-apaan ini? Aku mohon, lepaskan Jaka dan keluarganya. Mereka tidak bersalah. Sadar, Kak. Tembak, Han. Tidak. Anakku. Tidak, Jaka. Jaka. Pergi. Jaka. Kamu. Dan semuanya berakhir dalam sekejap. Beberapa bulan setelah kematian Jaka, ibunya memutuskan pindah ke Surabaya dan melanjutkan hidupnya di sana. Sementara itu, Annelies terpaksa harus mengikuti perintah ayahnya untuk menikahi Hans, seseorang yang diinginkan ayahnya untuk menjadi pendamping hidup Annelies. Layaknya Cakrawala dan Bentala, kita adalah dua atma yang takkan pernah diizinkan semesta untuk bersatu bagai air mika. Sampai bertemu, Jaka.